Indonesia. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kebaikan-Mu buat hari ini Tuhan, di mana Kau telah sampaikan kami dalam waktu seminggu sepekan Tuhan. Engkau yang menyertai dalam kehidupan kami dan memberkati kami Tuhan. Biarlah Tuhan hari ini Tuhan, di mana kami saat Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan Yesus, di waktu hari Sabat Tuhan, setiap umat-Mu, jemaat kami Tuhan Yesus akan datang kepada Engkau ya Tuhan, untuk kami Tuhan ibadah hari ini ya Bapak. Urapi kami semua Tuhan, setiap kami Tuhan dengan pengharapan kuasa hikmat yang dari Engkau Tuhan Yesus, sehingga apa yang Kau curahkan pada kami semua Tuhan Yesus, berikan damai serta sukacita buat kami Tuhan. Urapi Tuhan buat WL Single Imam Tuhan, percaya Tuhan mencurahkan kuasa-Mu Tuhan Yesus, dengan roh-Mu Tuhan Yesus. Urapi kami semua Tuhan, kami minta alunan sorga turun penuh dengan hadirat Tuhan di gereja kami ya Bapak, sehingga Kau memimpin, menuntun Tuhan dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, di mana kami membawa puja penyembahan Tuhan, sehingga kami diperkenankan di hadapan-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan, buat Pastor Leo Tuhan, yang akan menyampaikan sesuatu firman-Mu pagi hari ini Tuhan Yesus. Biarlah hikmat kuasa-Mu, ilahi, pewahyuan-Mu turun Tuhan atas hamba-Mu Tuhan, sehingga Kau menampilkan firman-Mu Tuhan Yesus, dan Kau berikan pada setiap kami Tuhan Yesus, sehingga kami Tuhan dikuatkan, ditegur Tuhan, dijamah setiap hati diri kami Tuhan Yesus, sehingga firman yang kami makan ada kuasa Tuhan, pemulihan Tuhan Yesus, kelepasan, kemerdekaan, berkat mujizat Tuhan dengan firman-Mu, di mana kami pula membawa sorak-sorai dari Engkau Tuhan Yesus. Tapi Pastor Dewi Bapak dengan kuasa-Mu berkati juga Tuhan, kami berdoa buat kepala sidang kami beserta 3 wakil kami Tuhan. Pakai Tuhan lebih lagi Tuhan untuk Pastor Niko Tuhan beserta ketiga wakil Tuhan. Biarlah Tuhan Kau curahkan kepekaan, tajam rohnya Tuhan Yesus, menangkap sesuatu dari Engkau Tuhan Yesus. Pastor Niko Tuhan Yesus, biarlah Engkau Tuhan memberikan Tuhan dengan wahyu-wahyu Tuhan, visi misi lebih lagi Tuhan Kau bukakan Tuhan untuk membawa gereja-Mu Tuhan Yesus, dan Kau pakai Tuhan Pastor Niko Tuhan sebagai messenger Tuhan, api Pentakos tercurah Tuhan Yesus, sehingga Tuhan api Pentakos Tuhan lebih dahsyat Tuhan kami tercurah dan berkarya di hadapan-Mu Tuhan Yesus, di gereja-Mu Tuhan Yesus. Satukan Tuhan untuk 3 wakil kami Tuhan dengan unity yang selalu menopang atas gembala sidang kami Bapak. Berkati, terima kasih Tuhan, yang berdoa juga untuk gembala Cikampek, Pastor Luar beserta gembala kami Tuhan, seluruh pengerja membawahi Cikampek Tuhan Yesus. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai Tuhan pengembalanya Tuhan Cikampek. Kami sangat percaya Tuhan, Tuhan akan merebut Tuhan dengan tuain jiwa-jiwa, dengan visi 10.000 jiwa Tuhan pasti tergenapi Tuhan di dalam pengembangan Cikampek Tuhan. Bagaimana melihat setiap cabang-cabang akan memenuhi jiwa-jiwa Tuhan, target memenuhi Tuhan dengan 30 cabang ya Bapak. Boleh kemuliaan Engkau nyatakan Tuhan Yesus seluruh setiap cabang-cabang ini Bapak. Berkati juga Tuhan untuk gembala kami Tuhan, ini Pademangan Tuhan, buat Pastor Hengki Tuhan, beserta Gembala Tuhan Yesus. Kami sangat percaya Kau berkekuatan memampukan sebagai leadership kami Tuhan, mereka menuntun Tuhan untuk membawa gereja kami GB Pademangan penuh dengan kemuliaan-Mu ya Bapak. Kami sangat percaya di mana Engkau yang akan memberikan Tuhan jiwa-jiwa Tuhan Yesus, Kau yang melawat Tuhan gereja kami Tuhan Yesus. Biarlah Engkau memberikan yang terbaik Tuhan buat gereja kami GB Pademangan ya Bapak. Penuaian kami Tuhan dengan 5.000 jiwa ya Bapak. Berkati Tuhan dalam segala pekerjaan, usahanya Tuhan, atas gembala kami. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai juga Tuhan dalam kehidupannya Tuhan, keluarganya Tuhan, setiap anak-anaknya Tuhan yang bersekolah, studi, yang bekerja. Tuhan yang menuntun Tuhan dengan kuasa-Mu ya Bapak, yang selalu menjaga ya Bapak. Kau berkati. Terima kasih Tuhan, yang berdoa buat negeri kami cintai, bangsa kami Tuhan. Mari Tuhan tuntun Tuhan dengan tiang api, tiang awan kami, bangsa kami Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Kau berikan damai-Mu Tuhan, sejahtera-Mu atas bangsa kami. Kau menuntun bangsa kami Tuhan Yesus, sehingga Tuhan apapun Tuhan di dalam yang dihadapi bangsa kami Tuhan Yesus, dalam pergolakan ekonomi, sosial, politik Tuhan, Tuhan tuntun bangsa kami Tuhan. Segala apapun yang Bapak percaya, Kau membangkitkan bangsa kami Tuhan, Kau memulihkan negeri kami Tuhan Yesus.
berkati atas setiap pimpinan kami, di presiden kami, wapres kami, menteri kami, DPR kami, gubernur, seluruh pejabat-pejabat yang ada di Kau percayakan di bangsa kami, Tuhan Yesus. Kami hanya meminta hikmat yang berintegritas, Tuhan, hikmat yang takut akan Engkau tercurah atas pimpinan kami, Tuhan Yesus, sehingga Indonesia, bangsa kami maju ke depan, Tuhan, atas pimpinan yang Kau sudah percayakan untuk bangsa kami. Berkati Tuhan, berkati juga Tuhan untuk umat kesayangan-Mu, Tuhan, Israel, Tuhan, Allah Abraham, Ishak dan Yakub, Tuhan, dimana Tuhan dalam keadaan perang, Tuhan, biarlah Tuhan Kau yang berikan terbaik bangsa Israel ini, Tuhan Yesus. Kami mohon Tuhan Yesus, biarlah damai-Mu, Tuhan, di mana Tuhan dalam keadaan perang itu Yesus ada jalan solusi yang terbaik buat negeri Israel ini, Bapa. Kami minta kasih-Mu tercurah untuk bangsa umat-Mu, Tuhan. Kami percaya dengan janji firman-Mu, umat-Mu, kesayangan-Mu, Tuhan, Kau menjaga, Kau melindungi dengan segala aspek dalam kehidupan keadaan umat-Mu ini, Bapak. Berkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk bangsa kami untuk di tahun 2024, Tuhan, di mana kami akan mengadakan acara demokrasi pemilu, Tuhan, pilpres yang akan di tahun depan ini, Tuhan. Kau tuntun Tuhan Yesus, jauhkan semua roh-roh apapun Tuhan yang mengganggu Tuhan dalam acara pesta demokrasi ini, Tuhan Yesus. Segala roh-roh propaganda Tuhan, roh-roh Tuhan yang akan mengganggu stabilitas bangsa kami, Tuhan Yesus, jalan yang roda untuk pemilu, Tuhan Yesus. Mari kita bungkus kuasa darah, Tuhan Yesus, untuk pemilihan umum ini, Tuhan Yesus. Yang percaya Tuhan, mulai saat ini Tuhan, biarlah Engkau beracara, Engkau menuntun, Engkau yang memilih sendiri Tuhan atas kepemimpinan tahun 2024, Tuhan, di mana pimpinan Tuhan yang terbaik yang dari Engkau, yang berkenan yang dari Engkau, Tuhan, yang takut akan Engkau, Tuhan, untuk menuju bangsa Indonesia maju ke depan, Tuhan. Engkau akan berkati. Terima kasih Tuhan, biar Kau pilih, biar seluruh menteri, DPR, seluruh pejabat-pejabat, Tuhan Yesus, atas kepemimpinan yang tahun ke depan. Tuhan memberkati. Terima kasih Bapak, inilah kami semua, serta jemaat kami, biarlah hati kami mengarahkan kepada Engkau, Tuhan, di mana kami untuk membawa pujian kami akan fokus pada Engkau dan melayaki dalam kehidupan kami untuk membawa korban syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Selamat duduk Bapak Ibu Saudara di dalam hadirat Tuhan.
Tuhan. Dengan akal budi kami mau juga mengasihi-Mu, kami mau memuji-Mu, kami mau menyembah-Mu. Sebab Engkau pusat dari segala hidup kami, Tuhan Yesus. Engkau Allah yang terlebih dulu mengasihi kami. Engkau Allah yang terlebih dahulu mencintai kami. Kami mau menjadi orang-orang yang mengasihi Tuhan. Sebab kami tahu Tuhan, apa yang gak pernah kami lihat, gak pernah timbul dalam hati, gak pernah kami dengar, itu Tuhan kau menyediakan buat setiap kami segala berkat
Persiapkan hati untuk mendengar berkat firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam pagi siang hari ini Kau yang menilai hati kami. Kau yang melihat seberapa kami mencintai Tuhan, seberapa dalam kami mengasihi Tuhan. Dan hamba-Mu percaya setiap kami ada di tempat ini oleh karena kasih-Mu. Kami mengasihi Tuhan dan mengalami Engkau. Kami mau datang ke tempat ini. Bahkan kami mau menerima roti hidup Tuhan, firman-Mu itu. Sehingga hidup kami diubahkan lebih lagi Tuhan. Untuk berkemenangan lebih lagi. Terus memakai hamba-Mu kalau Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan Kau nyatakan atas hamba-Mu. Jadi berkat setiap kami siang hari ini Tuhan. Ada kuasa Roh-Mu yang menuntun hamba-Mu Tuhan. Kami percaya Roh Kudus sebebas-bebasnya beracara di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku.
surga, Bapa yang baik, Bapa kami yang mulia, Hashem Adonai, Elohim Zevaot, Tuhan dan Juru Selamat kami Yesus Kristus, Roh Kudus yang mulia yang berdiam di dalam kami. Hari ini firman-Mu akan diberitakan di tengah-tengah kami. Pakai hamba-Mu yang jauh daripada sempurna, jauh daripada layak untuk berdiri di belakang mimbar ini dan mewartakan Injil Kerajaan Sorga. Pakai hamba-Mu melampaui segala kekurangan, keterbatasan, bahkan melampaui apa yang sudah dipersiapkan untuk memberkati umat-Mu dengan firman-Mu. Dan biarlah berkat-berkat rohani yang sudah Engkau persiapkan dari surga itu disampaikan kepada umat-Mu dengan baik dan tidak dikurangi, baik karena keterbatasan hamba-Mu dalam menyampaikan maupun umat-Mu dalam mendengarkan. Roh Kudus, pastikan setiap butir firman itu, setiap mutiara kebenaran firman itu boleh Engkau terjemahkan di hati dan sesuai kebutuhan umat-Mu masing-masing. Ini bergantung kepadamu Roh Kudus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Shalom. Apa kabarnya Bapak Ibu? Luar biasa. Luar biasa. Hari ini saya mau khotbah tentang 3 berkat. 3 blessings. Ya, siapa mau diberkati? Semua mau ya? Karena kalau kita nggak diberkati, kita dikutuk udah gitu aja. Nggak ada tengah-tengah tuh, nggak ada tuh. Either kita diberkati atau kita dikutuk. Ya, jadi kita semua diberkati Tuhan. Amin. Amin. Nah, 3 berkat ini khusus untuk kita saudara-saudara. Ya, mari kita lihat PowerPoint-nya sekarang itu. Ini dia. Ulangan 6 ayat 22 sampai 27. Jadi Tuhan sendiri yang meminta Musa supaya Harun dan anak-anak yang menyampaikan berkat ini. Jadi ini formulasinya ini dari Tuhan loh. Ya, jadi bukan bisa-bisanya Harun dia mikir gimana caranya supaya keren ngucapin 2 berkat, bukan saudara. Ini benar-benar formulasi ini dari Tuhan sendiri. Dia bilang begini. Tuhan berfirman kepada Musa, berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya, inilah harus kamu berkati orang, beginilah harus kamu memberkati orang Israel, katakanlah kepada mereka. Jadi ini formulasinya dari Tuhan. 3 berkat ini saudara-saudara. Pertama, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka. Oke. Jadi 3 berkat itu saudara-saudara, silakan diklik. 3 berkat itu adalah perlindungan, damai sejahtera, kasih karunia, dan ketiga, damai sejahtera. Ketiganya sangat dibutuhkan oleh setiap manusia. Siapa yang gak butuh perlindungan? Gak ada di dunia ini saudara-saudara ya. Setiap orang perlu perlindungan Tuhan. Ya kan? Yang kedua, damai sejahtera, kasih karunia. Siapa yang gak butuh kasih karunia? Saudara-saudara, kita kerja 10 dapatnya 100. Siapa yang gak mau? Harusnya gak bisa nih, tapi jadi bisa saudara. Harusnya gak lolos nih, tapi bisa jadi lolos. Itu semua karena kebaikan Tuhan loh. Hitung-hitungannya sih gak mungkin ya sebenarnya ya. Tapi kok bisa ya? Nah itu kasih karunia tuh. Yang ketiga itu damai sejahtera. Siapa yang gak butuh damai sejahtera saudara-saudara? Ya kan, siapa yang gak butuh damai sejahtera? Semua orang butuh damai sejahtera. Dan heran ya, ketiga ini tidak bisa dibeli sama uang. Nggak bisa, saudara. Uang bisa membeli perlindungan yang terbatas. Paulus Yohanes kedua almarhum aja saudara, pernah mau ditembak, cuman gagal. Coba, Presiden Amerika John Fitzgerald Kennedy saudara, ditembak mati saudara. Bayangkan, siapa yang mampu, siapa di dunia ini yang melindungi seseorang seketat FBI, NSA, DEA, CIA Amerika? Nggak ada saudara-saudara. Kena juga ditembak. Iya kan? Nah, siapa yang bisa melindungi saudara-saudara? Nggak ada. Kasih karunia, damai sejahtera. Siapa yang nggak butuh damai sejahtera? Semua butuh damai sejahtera. Amin saudara-saudara, saya ketemu orang-orang kaya yang nggak bisa tidur. Ada loh saudara. Dia bilang, dia cerita sama saya, dia dulu bokeh, nggak punya uang, tapi dia lebih happy. Lebih happy dia. Dia di kos-kosan, ada temennya agak-agak miring sebelah saudara-saudara, iya kan, nemenin dia tidur. Kalau malam dibangunin temennya, mau ngapain?
makan. Ditemenin nggak mau tidur saudara. Kalau dia bilang bangun ngapain? Penyembahan, langsung bangun nih. Jadi orang yang agak-agak kurang-kurang aja nih, kalau orang sekarang bilangnya kurang saudara ya. Anak sekarang bilang kurang-kurang begini, diajak nyembah mau. Jadi jangan kalah sama orang yang agak kurang-kurang saudara. Amin. Ya kan, dia lebih bahagia. Begitu dia punya uang, dia gak bahagia saudara. Dia kehilangan momen-momen dulu waktu dia susah. Bayangkan tuh. Jadi benar, uang gak bisa beli kebahagiaan, itu benar saudara ya. Tapi biarlah yang ngomong orang kaya aja. Kalau kita masih kere mah jangan ngomong gitu. Kalau orang kere mau ngomong gua gak bisa beli kebahagiaan, itu menghibur diri namanya. Iya kan? Kalau uang tidak bisa membeli kebahagiaan, kasih saya uangnya, nanti saya tunjukkan bagaimana berbahagia pakai uang Anda gitu. Saya bisa tuh, pokoknya, ya kan? Tapi kalau orang kaya yang ngomong, iya dia udah punya uang. Akhirnya Bill Gates, orang-orang terkaya di dunia juga cerai dengan istrinya. Dan akhirnya juga dia bukan lagi CEO Microsoft, saudara-saudara. Dia sekarang sibuk di yayasan Bill and Linda Gates Foundation. Itu yang ngasih vaksin ke seluruh dunia, ngasih buku-buku gratis buat mahasiswa seluruh dunia. Dia lebih berbahagia waktu dia memberi loh ternyata, bukan waktu dia punya uang yang banyak gitu. Iya kan? Nah, setiap kita itu perlu damai sejahtera saudara-saudara. Rumah boleh sempit, tapi damai sejahtera itu lebih enak saudara. Amin. Mau dikasih rumah gede, ada kolam renangnya. Di Gaza tuh ada yang kosong tuh, banyak yang kosong. Ya Pak ya, banyak yang kosong kalau mau. Ya kan, cuman pasti kita nggak kesana lah. Oke. Perlindungan saudara-saudara. Mengapa perlu perlindungan? Pasti karena kita punya musuh. Betul ya saudara ya? Kalau nggak punya musuh kan nggak perlu dilindungi kan? Suatu hari ini iman anak kecil nih, saya masih kecil waktu itu ya. Saya lupa umur berapa. Rumah kami itu 2 lantai. Dari kayu 2 lantai saudara-saudara. TV itu adanya di lantai 2. Dulu kami belum punya TV berwarna. Nggak tahu orang tua nggak pernah bisa beli TV berwarna saudara-saudara. TV-nya hitam putih. Yang dicetakin, cetek, ada cahaya putih tengah-tengah. Baru terang saudara ya. Baru terang tuh. Ya, terbayang kan? Kami dari golongan menengah ke bawahnya bawah banget gitu saudara ya. Jadi saya mau nonton TV sore. Nah, mama saya nggak mau nemenin, karena di lantai 2 TV-nya takut, kan anak kecil takut setan, saudara. Jadi di tengah-tengah loteng itu ada tiang gitu, penyangga rumah gitu. Jadi saya di situ duduk, saudara. Nah, toko saya itu udah dulu jadi hamba Tuhan yang paling besar, sekarang udah almarhum. Dia sebelum sekolah dia ke Jakarta, dia bertobat di Jakarta, masuk gereja. Dia kirimin saya tuh gambar-gambar Tuhan Yesus, saudara. Dulu bisa beli di toko buku Kristen tuh. Ya itu sebenarnya buat pembaca Alkitab itu dulu. Poster-poster Tuhan Yesus itu ada versi kecilnya. Jadi saya ambil, saya kelilingin buat saudara-saudara. Karena kan zaman dulu kan di film-film nih, Dracula takutnya sama salib gitu kan ya. Dia kan setan takutnya sama figur-figur agama gitu kan, takut kan. Jadi saya kelilingin sama saudara. Wah tenang, saya nonton ya. Lalu tiba-tiba 5 menit tuh saya ingat sesuatu. Saya buru-buru kabur turun ke bawah ketakutan. Karena tahu kenapa? Gambarnya kurang. Bagian belakang nggak ada gambar. Karena kita berkata iblis kan seperti singa kan, berjalan berkeliling kan. Kalau dari depan dia takut, ke belakang gimana coba? Nah kosong, ada pintu masuk nih. Dia masuk, dia toel saya gini, begitu nengok tangan doang satu saudara. Coba gimana tuh? Ya kan, gambarnya nggak bisa dikurang-kurangin. Kalau gambarnya saya lebar-lebarin, ada celah kan? Nah kalau saya tadi langsing bisa masuk gini gimana? Nah masuk juga, gitu saudara. Ya kan itu dulu, ya kan belum ngerti kebenaran. Sekarang setelah ngerti kebenaran, takut juga sama setan. Puji Tuhan ya, saya nggak pernah ngeliat setan saudara-saudara. Padahal disuruh doain rumah orang, doain pelepasan, berani. Cuman saya bilang sama Tuhan, Tuhan pengen dong bisa lihat setan. Ada pendoa kita bisa lihat setan, saya pengen dong bisa lihat dong gitu kan. Jadi saya tahu saya perang sama siapa nih gitu. Tapi Tuhan belum kasih saudara-saudara. Lama-lama pikir ya puji Tuhan juga ya. Males amat yang ngeliat setan ya. Lagi doa gitu kan, jadi gak konsentrasi kan. Ada wewe gombel, lehernya 2 meter, apalagi lidahnya 2 meter, taring-taring gitu. Waduh capek banget sih. Saya cuma bisa lihat gambaran suram aja gitu. Kayak apa ya udah, oh begini gitu. Dan berkali-kali saya cek ternyata sama kelihatan. Nah dosen saya bilang setan tuh nggak bisa baca pikiran kita. Dia bisa baca gestur tubuh kita. Jadi kalau kita ketakutan tuh, nah dia tahu tuh lo takut. Nah ini saya kasih tau rahasianya. Kalau lewat tempat seram,
Ya kan, kita serem nih, berasa gak enak nih, jangan ketakutan, jangan. Belaga berani aja. Iya kan, belaga berani aja. Saya gitu soalnya, ini rahasia kita jangan bilang siapa-siapa ya. JBSS nih, jangan bilang siapa-siapa. CBYTTA, cuma buat yang tahu-tahu aja nih, kan aja nih. Antara kita jangan bilang siapa-siapa ya. Gitu, kalau lagi serem gitu saya balik loh. Ngapa lo? Gitu. Pakai mati udah empot. Ya kalau dia ngelawan gimana? Gua mau nunjukin muka gua kalau waduh kencing di celana tuh saudara. Ketakutan tuh saudara ya. Jadi setan tuh nggak bisa baca pikiran kita, dia bisa bacanya gestur kita. Dia nggak tahu kita takut, tapi dia bisa baca gestur tubuh kita. Gitu. Nah ini buat bapak-bapak yang sering dinas luar kota ya. Kalau di kamar sendirian iseng kan, nah gimana caranya supaya nggak sendirian di kamar? Gampang saudara. Setel film horor. Setel film horor pasti nggak berasa sendirian lagi. Nah kita tuh butuh perlindungan saudara-saudara, iya kan? Siapa perlindungan terkuat? Manusia kecolongan juga tuh Presiden Amerika. Uang kadang-kadang kita bisa beli orang untuk melindungi kita saudara-saudara. Ya, benteng Israel aja dengan kubahnya itu, dom itu tembus juga. Gara-gara apa tembusnya? Gara-gara Huawei saudara-saudara, ya kan? Iya, Amerika sih nge-ban Huawei sih kan. Jadi Huawei mengembangkan teknologi ternyata lebih canggih daripada Android dan daripada iOS, sehingga nggak bisa dibaca tuh. Semua Hamas pakai Huawei saudara-saudara, ya kan? Lu handphone Cina lu, gimana? Nah ini ada satu video klip singkat tentang perlindungan Tuhan. Setelah ini ada. Kalau nggak bisa manual, kalau nggak bisa ini biasanya mau saya dimainkan gitu, lalu diklik aja langsung otomatis. Kalau nggak bisa di itu ada file. Ya, ini tentang dari Dong Heng, saudara-saudara, video dari Dong Heng tentang perlindungan Tuhan. Ya, ini ya singkat, cuma menurut saya sangat bermakna sekali, saudara-saudara. Ya, sangat bermakna sekali. Bisa? Coba di file pakai OpenWidth, mungkin lebih gampang. Kalau lama udah nggak usah. Biasanya kursornya dimainin di PowerPoint-nya, lalu diklik itu biasanya otomatis biasanya. Oke, sudah, kita lanjut aja. Nggak apa-apa saudara, ini cuma video klip singkat tentang perlindungan Tuhan. Ya, singkat aja. Oke, kita ke slide selanjutnya. Dikatakan Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, saudara-saudara. Kata memberkati di situ, udah ke PowerPoint aja, ke slide selanjutnya. Ya, itu pakai kata samar. Ya, kata samar, saudara-saudara. Kata samar itu artinya melindungi, menjaga, memperhatikan. Bisa ya? Kalau nggak bisa, next slide. Oke, klik lagi. Kata samar itu saudara-saudara, memberkati itu. Nah, saya salah kan? Sorry, kata memberkati itu barak. Ini belum saya ganti rupanya. Kata memberkati itu barak, saudara-saudara. Barak itu memiliki arti gini, tunil. Ya, ini tunil atau berlutut. Ini barak. Tunil atau berlutut, barak. Jadi gini. Kalau kita nonton film-film Amerika, film-film Hollywood tentang satria, bagaimana ketika satu orang biasa diangkat jadi satria, dia harus berlutut di depan rajanya, lalu pedangnya dihadap begini. Jadi kalau kita mau diberkati, saudara, orang yang memberkati kita itu lebih tinggi daripada kita. Kita harus berlutut. Artinya ketika kita berlutut itu berbicara mengenai ketaatan, saudara. Yaitu berbicara mengenai ketaatan. Jadi kata barak itu merupakan sebuah bentuk penyerahan diri, sebuah bentuk penyembahan penuh kepasrahan kepada Tuhan. Gitu. Jadi yang namanya diberkati itu nggak bisa Tuhan plus, nggak bisa. Cuman percaya sama Tuhan, udah itu saudara-saudara. Itu maksudnya. Itulah barak. Tuhan memberkati engkau. Maksudnya Tuhan mengajarkan orang Israel udah berserah kepada aku, percaya kepada aku. Nah, saya pernah bersaksi di sini kalau nggak salah. Saya kena COVID awal-awal masuk Indonesia. Saya dideteksi benar resmi kena COVID itu awal April 2020.
udah batuk-batuknya ngarep saudara. Yang lalu kami isolasi mandiri. Yang kami takutkan adalah bagaimana makan, ya kan? Bagaimana makan karena nggak bisa masak, di rumah ada orang tua gitu, ya, ada orang tua yang lagi sakit juga, takut komorbid kan. Tapi saudara tahu nggak, Tuhan tuh benar-benar pelihara kita berdua. Tuhan tunjukkan luar biasa. Setiap hari itu bisa sekali, minimal sekali tiap hari selama 2 bulan. Sehari bisa 2-3 kali saudara-saudara. Ada suara merdu banget di depan pintu, seperti Elisa atau Elia yang dipelihara di tepi sungai Ker itu, ada burung gagak gitu saudara-saudara. Suara merdu banget. Suaranya bilang gini, paket gitu saudara. Ya suara itu merdu karena bukan kita yang pesan kan? Iya kan? Kalau kita pesan nggak merdu, kita keluar duit. Ini kita nggak keluar duit saudara-saudara. Itu 2 bulan orang ngirimin makanan, vitamin, frozen food saudara-saudara. Ada yang ngirimin tabung oksigen, cuma dikirimin tapi manual yang nggak ada. Saya mikir gimana caranya nih, ya saudara-saudara ya. Lalu ada yang ngirimin beras. Ada satu orang ngirimin beras 100 kilo, 2 karung 50 kilo saudara-saudara. Bayangin, belum lagi beras data pemerintah tuh. Itu setahun sampai Maret 2021 saya nggak beli beras. Bener, saya nggak beli beras saudara-saudara. Kita kasih teman-teman yang susah, pengerja yang susah, ada jemaat yang susah, kita kasih. Datang lagi, RT-nya nggak dapat, saya dapat saudara. Bayangin, RT-nya nggak dapat, saya dapat beras. Kita bagi lagi, dapat lagi, beli lagi, dapat lagi saudara. Kita nggak sama sekali nggak. Itu pemeliharaan Tuhan. Waktu kita berserah kepada Tuhan, saya hari itu akhirnya sadar adalah kalau mati sama Tuhan, hidup sama Tuhan, bangkrut sama Tuhan. Sejak itu saya nggak pernah lagi doa minta macam-macam sama Tuhan. Saya cuma mau dekat sama Tuhan, itu aja. Karena saya tahu pemeliharaan Tuhan. Doa nggak pernah doa minta makan lagi. Ini obesitas saudara. Bukan busuk apa. Padahal nggak pernah doa minta makan lagi sama Tuhan. Iya kan? Perjuangan, peperangan terbesar saya adalah melawan obesitas saudara. Karena diet selalu bisa dimulai besok. Tawaran makan yang paling menggiurkan datang setelah kita memutuskan untuk diet. Diet keras, bro, makan durian yuk. Ya udah, dietnya besok aja lah. Diet bisa kapan aja gitu saudara. Diet itu selalu bisa dimulai besok. Bukan tanggal loh, nggak tahu tanggal berapa, tahun berapa, pokoknya kapan? Besok. Itu yang paling berat saudara ya. Nah, perlindungan Tuhan itu bukan benteng. Perhatikan ya, ini bukan benteng. Bukan penjara, bukan penjara. Itu seperti benteng, tapi bukan penjara. Penjara tuh gini. Penjara tuh kita bisa masuk tapi nggak bisa keluar. Iya kan? Jadi kalau kita pelayanan penjara tuh nanti distempel tangan kita tuh. Nah, kalau cuci tangan hati-hati jangan sampai hilang. Kalau sampai kehapus saudara-saudara, kita sama napi nggak ada bedanya, sama aja di sana. Saya pernah pelayanan ke penjara perempuan di Pondok Bambu. Aduh, bayangan saya sih pada kumel-kumel. Ternyata enggak saudara, penjara narkoba apalagi. Cantik-cantik saudara ternyata. Waduh, kayaknya lebih bahagia di penjara nih waktu. Saya ketemu satu ibu, saya nggak pernah lupa ketemu ibu minta konseling sama saya setelah saya khotbah. Pak, bisa nggak doain saya Pak? Ini kelihatan ibu kaya saudara, bukan ibu susah, bukan yang kumel, kadas, kurap, gatal jamur, enggak. Ini mah bersih banget, tak kelihatan banget orang kaya. Saya udah bertobat Pak, tapi melakukannya lagi Pak. Dalam hati saya, paling narkoba, iya kan? Yang kedua mungkin punya penyakit jiwa, suka nyolong tuh, kleptomania, ketangkap gitu, udahlah. Apalagi kan? Terus dia bilang, iya Bu, apa yang bisa didoakan Bu? Ini Pak, sudah 2 membantu mati di tangan saya Pak. Oke Bu. Saudara ya, pengalaman ya. Jadi perlindungan Tuhan itu bukan penjara. Artinya kita bisa keluar masuk. Nah sayangnya perlindungan Tuhan itu tidak soundproof. Artinya saudara, iblis gak bisa masuk loh selama kita dilindungi Tuhan. Tapi iblis tuh bisa mengeluarkan, ngirim suara-suara yang buat kita takut. Seolah-olah perlindungan Tuhan tuh kurang mantep gitu. Perlindungan Tuhan tuh kurang dahsyat, makanya kita perlu bantuan yang lain. Saya punya teman dulu, pernah kenalan saudara-saudara, satu orang, dia punya toko, dia dagang garmen, dia punya toko. Di tokonya itu punya lambang 5 agama. Agamanya sendiri,
Kristen dan agama yang lain, saudara-saudara. Maksudnya gini, kalau Tuhannya kalah nih, kan masih ada Tuhan, 4 Tuhan yang lain, masa kalah semua gitu loh, saudara. Ya kan, akhirnya dia bangkrut juga tuh. Ya kan, ini saya sekolah Alkitab nih, S1 itu, banyak mahasiswa dari daerah datang, itu pada banyak rata-rata bawa jimat. Dikasih sama bapaknya pendeta juga, tapi juga percaya tuh. Yang gitu-gitu, malah ada satu orang Alkitab, atau Alkitab Gideon yang kecil tuh, warna biru dulu, yang perjanjian baru doang, ini dibawa kemana-mana sama dia. Kita pikir dia anak rajin sekali baca Alkitab, kagak, saudara, itu jimatnya. Udah di mantra-mantra. Waduh, Tuhan gak suka yang gitu-gitu. Amin, saudara-saudara. Tuhan gak suka gitu-gitu. Percaya sama Tuhan, saudara-saudara. Biar kata Sio kita bilang tahun ini tahun Ciong, tahun sial, tapi buat Tuhan gak ada yang sial, saudara-saudara. Masa kita percaya sama binatang? Percaya sama yang buat binatang dong, amin. Ramalan bintang, warna keberuntungan, warna hijau, si dia sudah menanti Anda. Pulang ke rumah, ada Ambon debt collector menarik motor kita. Bener juga sih dia menanti kita. Kita pikir jodoh kita, ternyata udah 3 bulan gak bayar cicilan, ditarik, saudara-saudara. Iya kan? Kalau percaya sama Tuhan, udah percaya sama Tuhan, lindungi aja, berserah. Saudara, nggak ada yang lebih hebat daripada berserah. Betul, saudara. Yang kedua, kata perlindungan itu ada kata syamar. Nah, Pak Gab, saya agak lama sedikit di sini boleh ya. Bapak Ibu habis ini nggak mau ikut dukung Ganjar, Prabowo, nggak ada ya? Aman ya? Ya aman ya? Kayaknya di Pademangan bakmi juga buka sampai sore ya. Jadi agak lama dikit nggak apa-apa ya. Saya mau dalamin di sini, saudara-saudara. Perlindungan. Perlindungan itu dari katanya barak, saudara-saudara, atau nil, atau berlutut. Ya, sorry, terbalik. Mohon maaf. Samar itu artinya melindungi, menjaga, memperhatikan kebutuhan dan memenuhi kebutuhan. Begini, saudara-saudara. Saya ini dikawal. Pengawal saya itu dan 4 taekwondo. Dia punya pengawal dan 4 taekwondo. Terus makanya saya nggak pernah takut kemana-mana. Dan 4 taekwondo dia mau ngasih sistema tuh dari Rusia, Krav Maga dari Israel, jago sekali dia, saudara. Dibacok Kampung, ditembak Kampung. Cuman dia ada di Kalimantan. Ada nggak gunanya? Hah? Nggak ada gunanya. Iya kan? Yang namanya melindungi itu dia ada di sisi kita dong. Iya kan? Nah kalau pengawal yang ketakutan, dia lebih takut dari kita. Ada musuh dia kabur duluan. Mana dia? Nggak ada orang itu, saudara. Nah, nggak ada gunanya dong. Yang namanya perlindungan itu sama dengan penyertaan dong. Makanya pengawal itu ada di sisi kita. Makanya ngeliat Pak Jokowi itu pas pampresnya stres. Dia bisa turun dari mobil ke kerumunan, itu kan nggak bisa dilindungi itu kerumunan itu. Nggak bisa dilindungi, dia turun, dia salami rakyat, saudara-saudara. Itu Bapak Presiden kita memang pedenya luar biasa. Saya bukan persekutuan luar, saya saudara. Saya percaya diri luar biasa. Tapi itu bikin stres pas pampres loh. Karena terjadi sesuatu sama presiden, mereka tanggung jawab itu. Nah, melindungi itu berarti menyertai, saudara-saudara, ada di sisi kita. Nah, kitanya harus taat. Makanya itu dikatakan Tuhan itu kan tunil itu, di atas itu harus taat, dengerin dia. Ya kan? Nah, yang kedua, tugas itu melindungi itu menjaga, memperhatikan. Nah, saya akan bahas ini, saudara-saudara. Ini Tuhan kasih sama saya nih. Kita lihat kehidupan Abraham sama Lot. Suatu hari, ini mereka diberkati Tuhan luar biasa. Sampai-sampai bayangin, saudara-saudara ya, satu negeri itu gak cukup menampung harta mereka berdua. Bisa bayangin gak kekayaannya kayak apa nih 2 orang ini, om sama ponakan ini, saudara-saudara. Suatu hari Abraham naik ke atas bukit, dia ajak Lot, dia bilang, Lot, tantang. Kalau kamu ke kanan, saya ke kiri. Kalau kamu ke kiri, saya ke kanan. Kita bisa jalan di sini. Apa yang Lot lakukan? Dia lihat sisi sungai Yordan, lembah Yordan itu sangat indah, hijau, cocok untuk bisnis peternakan. Oke, bisnis mereka ternak kan, butuh yang hijau-hijau kan, rumput hijau, air yang itu. Sementara sebelah kiri kurang teduh, kurang subur. Akhirnya Lot berkata, Om, saya pindah sana Om ya, nyuwun sewu. Mohon maaf, beribu maaf, karena Om yang dulu, saya pilih sana. Wajar? Wajar. Kalau Anda saya kasih pilihan, satu proyek potensi untungnya 20 miliar, proyek A.
Project B potensinya 1 miliar untungnya. Pilih yang mana? 20 miliar lah cuan lah, udah pasti lah. Ya nggak saudara? Udah pasti lah. Nah sekarang gini, Abraham itu bukan pebisnis kemarin sore saudara-saudara. Apa yang membuat dia membiarkan Lot memilih duluan? Emangnya Abraham nggak tahu? Mata dia nggak lihat karena sana lebih subur. Hah? Memangnya Abraham nggak tergoda untung CM sama jejak M? Dia tahu saudara-saudara. Secara hitung-hitungan bisnis dia akan pilih yang subur dong. Nah sekarang pernah nggak pikir apa hitung-hitungannya Abraham sampai dia membiarkan Lot memilih? Dan ini yang Lot nggak punya hitung-hitungannya. Ketika Lot memilih itu, Lot memakai hitung-hitungan bisnis saudara. Lebih menguntungkan, lebih haut cuan, lebih cuan sisi sebelah sana, karena lebih subur, cocok untuk bisnis peternakan. Itu pikiran seorang pebisnis berdasarkan hitungan matematis bisnis. 1 sama 1 sama dengan 2. Tapi Lot lupa satu hal. Lot itu ponakan Abraham dari adiknya, meninggal dia adiknya. Jadi Lot ikut Abraham. Kenapa Abraham pergi? Karena Tuhan bikin perjanjian berkat dengan Abraham. Kalau kamu ikut aku akan memberkati kamu, memberkati keturunanmu. Engkau akan menjadi banyak seperti pasir di lautan, bintang di langit. Olehmu semua bangsa akan diberkati. Terkutuklah orang yang mengutuki engkau, diberkatilah orang memberkati engkau. Itu perjanjian berkat. Oke? Kalau mau lebih dalam lagi, ini lebih dalam lagi nih saudara-saudara. Pada waktu itu ada satu raja namanya Melkisedek, Raja Salem. Dikatakan dia adalah imam Allah yang maha besar. Oke, imam Allah saudara. Kalau dia imam Allah berarti ada agamanya kan? Ngerti maksudnya? Ada agama, ada sistem penyembahannya kan? Dan dia menyembah Tuhan. Ternyata Abraham bukan orang pertama yang menyembah Tuhan. Pada masa itu sudah ada agama-agama yang menyembahnya Tuhan. Dari mana mereka belajar tentang Tuhan? Pasti tutur luar ya. Itu masih bahasa Indonesia ya. Buat tutur kata, budaya lisan dari Nuh, saudara-saudara. Dia pasti cerita tuh. Makanya yang nulis banjir bah itu adalah Musa. Dari mana Musa dapat data itu? Itu budaya lisan, diceritakan dari mulut ke mulut, saudara-saudara, sampai ke bawah. Oke? Nah, berarti ada agama. Sampai Abraham mempersembahkan persembahan 1/10 kepada Melkisedek. Tapi yang luar biasa, Tuhan bukan datang kepada Melkisedek, Tuhan datang kepada Abraham dan bikin perjanjian dengan dia. Ngerti saudara-saudara ini? Itulah kenapa disebut bangsa pilihan. Karena dari semua orang di muka bumi ini, Tuhan memilih Abraham. Dengar ya Bapak Ibu ya, kalau kita bisa jadi Kristen nih, itu sebuah kebanggaan buat kita. Jadi Kristen itu mahal, saudara. Karena kita dibeli dengan barang yang mahal, bukan dengan barang yang fana, dengan darah yang mahal. Jadi hargai yang namanya jadi Kristen. Nanti kapan-kapan kalau saya diundang lagi, saya akan share ini pertemuan ibadah ini mahal harganya. Cuma kadang-kadang kita nggak sadar. Ini mahal sekali. Oke? Nah, Abraham diberkati nggak? Diberkati dong, iya kan? Lot diberkati nggak? Lot diberkati. Cuma Lot nggak tahu dia diberkati itu bukan dia independen diberkati, bukan. Dia diberkati karena dia memilih ikut Abraham. Ngerti saudara? Selama dia ada di rumahnya Abraham, dalam payungnya Abraham, selama itu dia termasuk orang yang diberkati. Kenapa? Karena janji Tuhan, seisi rumahmu diberkati. Jadi Lot tuh bukan orang pintar berbisnis, diberkati, bukan. Dia diberkati karena dia ada di bawah tudungnya Abraham. Nah, Lot belajar bagaimana menjadi pengembala sama Abraham, tapi dia tidak pernah belajar bagaimana rahasia supaya Abraham diberkati. Dia nggak belajar itu. Dia nggak belajar, saudara-saudara. Harusnya dia tahu bahwa yang Abraham bisa, omnya bisa kaya begitu, itu karena Tuhan yang memberkati dia. Dengar saudara, seringkali kita ter-attach dengan kekayaan. Kita mengejar berkat, tapi kita tidak mengejar yang punya berkat dan sang memberi berkat. Makanya banyak orang Kristen itu Kristen mata duitan. Iya, nggak diberkati, kecewa sama Tuhan.
Aduh, gue tahu deh, karena gue dulu begitu sama. Iya, kurang sedikit ngomel. Tuhan kenapa nggak tolong saya? Tuhan kenapa nggak berkati saya? Aduh, dengar ya, berkat itu bukan uang. Kita nggak bisa bilang orang bokeh nggak diberkati. Ukurannya diberkati begini, masih bisa memberi nggak? Karena ada orang kaya tuh pelitnya minta ampun. Saking pelitnya dosanya sama dakinya diminta nggak dikasih. Ini orang daki nih, minta dong, enak aja lu. Tapi ada orang susah, gue punya duit 10.000 nih, udah goceng buat lu ya, goceng buat gue, bisa membagi lo. Itu orang diberkati. Berkat itu bukan kesehatan. Jadi nggak bisa bilang orang sakit itu nggak diberkati Tuhan. Saya ke toko buku Immanuel kalau itu, lihat satu judul buku, Karya Ratu Kamar Gelap. Saya lihat ini jangan-jangan buku ini nih, buku okultisme nih. Ratu Kamar Gelap kan pikirannya ratu Roh Kidul segala macam, saudara kan. Ratu Kamar Gelap nih pasti ini buku buku tentang setan-setan begitu nih, tukang sihir nih. Ya kan, kok ada di toko buku Kristen ya? Saya pikir, oh mungkin udah bertobat kali. Saya boleh baca pelan-pelan, saudara-saudara. Ternyata itu adalah karya seorang perempuan yang dia tuh punya penyakit alergi, itu kayak Dracula. Dia alergi sama cahaya, semua jenis cahaya dia alergi, saudara-saudara. Bisa kayak kebakar kulitnya. Jadi dia makan segala macam di kamarnya gelap tanpa cahaya. Nah, di kamar gelap itu dia menulis tentang Tuhan, puisi, kisah hidup, semua dia tulis. Jadi berkat, saudara-saudara, karena dia penyakitan loh. Iya kan? Jadi berkat itu apa? Berkat itu, saudara-saudara, mari kita baca. Kejadian ini nggak ada di PowerPoint. Ya, ini tiba-tiba hikmat ini muncul, saudara-saudara, karena Anda begitu diberkati Tuhan, makanya muncul. Kejadian 12 ayat 1 sampai 5 bilang begini. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram. Keluaran 33 ayat 12 sampai 17. Keluaran 33 12 sampai 17, demikian firman Tuhan. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, memang engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat, tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan kau utus bersama-sama dengan aku. Namun demikian engkau berfirman, aku mengenal namamu dan juga mendapat kasih karunia di hadapanku. Maka sekarang jika kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Ayat 14. Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu ini? Bukankah karena engkau berjalan bersama-sama dengan kami, sehingga aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di muka bumi ini? Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, juga hal yang telah kau katakan ini akan kulakukan, karena engkau telah mendapat kasih karunia di hadapanku, dan aku mengenal engkau. Dari percakapan Tuhan Musa dengan Tuhan ini, saudara-saudara, dapat disimbolkan begini. Berkat itu apa? Berkat adalah gini, kasih karunia Tuhan, sehingga dia berkenan menyertai dan membimbing kita supaya kita mengenal dia. Itu berkat. Jadi berkat itu apa? Penyertaan Tuhan. Udah itu aja. Di dunia ini, saudara-saudara, tidak ada satu orang pun yang bisa menang melawan orang yang disertai Tuhan. Goliat kalah dengan satu anak kecil, namanya Daud. Daud itu, saudara-saudara, Alkitab gambarkan matanya bagus, pipinya merah, mukanya cakep. Nanti saudara, Daud itu bukan gambaran raja. Raja itu berewokan, gagah perkasa, ya kan? Benar nggak saudara? Daud itu matanya cakep, pipinya merah, mukanya cakep. Nah, saya itu sama Daud cuma kalahnya agak gemuk sama mata sisa. Daud itu lebih cocok dari anggota K-pop, boys band tuh, iya kan? Coba aja, apa sih yang terkenal tuh? BTS tuh. Anggota BTS itu nggak ada laki-laki ganteng. Cantik. Nah, Bu, anggota BTS itu laki-laki cantik semua. Iya kan? Daud lebih cocok jadi BTS, cuma dia jadi raja juga. Daud nggak punya tampang jadi raja, tapi dia jadi raja juga. Amin. Nggak ada orang punya tampang orang kaya. Orang kaya punya tampang orang kaya setelah jadi orang kaya. Nggak ada orang punya tampang orang sukses.
Orang sukses punya tampang orang sukses setelah dia jadi orang sukses. Daud tuh kemudian tampang jadi raja. Daud punya tampang jadi raja, punya potongan jadi raja setelah dia jadi raja. Nah sekarang tengok kanan kirinya, wajah temannya bilang gini, lu masih punya harapan. Jadi ketika Abraham kasih Lot pilih, hitung-hitungan Abraham gini loh, apapun yang dipilih Lot, kemanapun aku pergi, aku akan tetap sukses. Amen. Karena sebelum Abraham memusingkan rencana bisnis, dia lebih dulu memusingkan apakah Tuhan menyertai dia atau enggak. Kalau Tuhan menyertai dia, kemanapun dia pergi, dia akan beruntung. Amin, saudara-saudara. Hari-hari ini kita semua dibingungkan dengan bagaimana berbisnis kan. Saya punya jemaat di Tanah Abang, tokonya 8, anak muda tokonya 8 di Tanah Abang. Tinggal 2. Stres semua. Jadi kalau Anda stres, dagang sepi, di seluruh dunia dagang sepi. Ini nggak bisa dipakai hitung-hitungan bisnis. Benar-benar harus mengandalkan Tuhan. Saya di gembala jemaat, saudara-saudara. Kalau jemaat dagangnya sepi, pendetanya pesta pora. Kagak, sama juga. Pendetanya juga sepi. Loh, pendeta mau khotbah dari berkat dari mana? Saya kan digaji sama gereja. Yang pendeta bisa hidup dari mana? Ya dari jemaat. Kan bawalah persembahan perpuluhan, ya kan, ke rumah perbendaharaan supaya ada apa? Ada makanan di rumah Tuhan. Sekarang pertanyaan, siapa yang makan di rumah Tuhan? Pertama, yang makan di rumah Tuhan adalah anak-anak Tuhan yang kerja sama Tuhan. Oke? 2, anak-anak Tuhan yang tidak kerja sama Tuhan tapi lagi susah, jadi dia makan di rumah Tuhan, yang kita sebut dengan nama pelayanan diakonia. Jadi dalam uang per bulan itu ada social justice sebetulnya, ada keadilan sosial. Yang ketiga, anak-anak Tuhan yang tidak kerja sama Tuhan, artinya sekuler, lalu dia tidak lagi susah, tapi namanya anak, seminggu sekali kumpul, orang tua masak. Nah, kita ini emang bisa ke PLN nih, token udah nyala nih, lalu Pak Gembala doa, bunyinya hilang, langsung keisi 50 juta itu. Kagak. Itu memenuhi itu nggak pakai doa, pakai duit. Modal handphone, beli di Tokopedia tuh bisa itu, iya kan? Beli pulsa berapa itu isi itu gitu, saudara-saudara. Saya istri anak-anak piring kosong kita doa. Tiba-tiba ting ada makanan. Enggak, saudara-saudara. Memang beberapa orang mendapatkan mujizat yang sama. Ada satu cerita keren. Saya lupa namanya siapa. Dia orang Inggris pada masa itu, saudara. Dia punya panti asuhan, saya lupa namanya itu, bapak terkenal sekali. Dia salah satu tokoh iman, saudara. Panti asuhan ada puluhan anak-anak yatim piatu. Suatu mereka gak punya uang dan gak punya makanan. Jadi ini bapak dia doa, lalu dia bilang, anak-anak kumpul di meja makan, siapkan piring seperti biasa, gak ada makanan. Mereka nunggu, pintu panti asuhan diketok. Ada orang gagal pesta, makanannya berlimpah, diberikan kepada mereka. Hal itu mereka pesta. Tapi itu tidak pernah terjadi sama saya. Ada juga tadi suara itu, pas lagi sakit, 2 bulan berhenti. Saya bilang, Tuhan kok berhenti Tuhan? Lagi dong. Lu mau sakit lagi? Gak mau Tuhan, itu cukup. Iya saudara-saudara. Amin. Jadi penyertaan perlindungan itu adalah penyertaan Tuhan. Tuhan lindungi kita, saudara-saudara. Amin. Tuhan lindungi kita. Dan Tuhan memperhatikan apa? Yang kita butuhkan, bukan yang kita mau. Itu. Karena kita kecewa sama Tuhan, karena kita mintanya yang kita mau. iPhone 15, ya gaji cuma 3 juta malah iPhone 15. Nyicil lagi. Nggak heran. Tanggal 2 udah nggak punya duit. Gajinya 15 koma, tanggal 15 sudah koma, udah nggak ada duit. Kadang-kadang numpang lewat doang gajian. Iya, cicilan lu kebanyakan. Tahu dari mana Pak? Saya tahu karena saya ngalamin. Saya tahu semua. Udah lu nggak bisa. Bahasa Yunani itu bocah lah, gua tahu. Nah Tuhan memberkati kita. Saya sampai tanya, ada jemaat saya mantan waria. Istri saya tanya sama dia sih, Pak pernah kelaparan nggak? Ini orangnya nggak pintar. Aduh kerja juga nggak punya inisiatif, pokoknya nggak kepake lah. Kalau cek-cek udah bilangnya, ini orang nggak.
nggak ngoyok lah, nggak bisa kerja punya orang. Tapi istri saya tanya, Pak, nggak pernah kelaparan dia bilang. Kalau dia kebanyakan makan, dan dia gemuk karena gula sekarang. Kebanyakan makan. Oh, anak sebodoh ini aja, mohon maaf ya, Tuhan pelihara hidup. Tapi dia, kelebihan dia nggak pernah minta-minta. Dia dagang, sampai keliling-keliling dia dagang. Dia beli obrolan di Indomaret di mana ya, isu atau apa dia jual. Kadang-kadang setengah masa juga di gereja jual. Jadi ya kita beli lah, tolong beli. Terus dia keliling kampung, dia jualan saudara. Sebenarnya tuh nggak ada orang Kristen yang benar-benar Kristen ya saudara. Kalau kamu setia ya, mati kelaparan tuh nggak ada mati kelaparan. Cuman kadang-kadang kita memang nggak bisa lebih seperti orang, gitu aja. Ya nggak apa-apa kan, nggak bisa makan di mall itu nggak apa-apa kan? Ya kan nggak apa-apa kan? Jangan dong. Udah sekali-sekali boleh. Udah percaya deh saudara. Acin tuh lebih enak dan lebih murah daripada restoran di mall. Udah, saya aja makan di Acin saudara. Ya sekali-sekali dapat berkat lah makan di mall ya saudara, sekali-sekali. Gitu, Tuhan pun gitu. Amin. Yang kedua, udah setengah 12 ya saudara ya. Padahal berasa saya baru 5 menit korbannya. Kasih karunia. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Diklik satu. Terang, saudara-saudara. Tugasnya mengusir gelap. Kegelapan yang paling gelap itu diusir oleh terang yang paling redup. Betul? Ini gelap terang. Ini kalian kalau api terangnya bisa hilang. Secara alami terang itu mengusir kegelapan. Terang berfungsi melakukan penyingkapan. Ketika cahaya kemuliaan Tuhan menyinari kita, dia menyingkapkan kegelapan dalam diri kita yang tersembunyi. Itulah kenapa orang berbuat dosa sembunyi-sembunyi. Itulah kenapa orang buat salah nggak mengaku. Udah ditangkap korupsi, di foto wartawan masih senyum. Itu bukan di Indonesia, itu di negara Konoha plus 26. Oke, klik. Dua sisi terang. Itu satu ya, klik dulu. Dari sisi Tuhan, perhatikan itu saudara. Ketika terang, terlihat dosa kita. Kelihatan nih, makanya orang yang dilawan Tuhan tiba-tiba dia nangis, Tuhan aku penuh dosa Tuhan. Dari mana tuh? Dari mana tuh? Itu terang kemuliaan Tuhan. Dan herannya, Tuhan ketika menyingkapkan dosa orang dengan terangnya Tuhan nggak pernah nuduh saudara. Dasar anak tuh tahu anak orang ngajar, nggak pernah saudara. Nggak pernah. Tiba-tiba kita punya roh pertobatan, kita rasakan kasih Tuhan. Iya kan? Jadi dari pihak Tuhan, ketika dia melihat dosa kita disingkapkan, Tuhan melihatnya dengan apa? Belas kasihan. Perempuan yang berdosa nih, ditangkap kan timbukin batu kan, Tuhan timbukin batu. Dia berzina. Kenapa cuma dia yang timbukin batu? Berzina kan nggak mungkin sendirian. Laki-lakinya mana? Itulah ketidakadilan saudara ya. Timbukin batu. Tuhan timbukin. Tuhan cuma ngomong gini, barang siapa yang nggak pernah buat dosa, dia yang pertama nimbuk batu. Tahu nggak kita bilang apa? Satu-satu meninggalkan perempuan ini, dimulai dari yang paling tua. Karena paling tua paling banyak buat dosa. Akhirnya nggak ada satu orang pun. Tuhan bilang, mana mereka? Pergi Tuhan, aku pun tidak menghukum kau. Jangan berbuat dosa lagi. Tugas Tuhan bukan menghukum, tapi mengampuni. Dia tahu seriusnya dosa. Dia tahu obat dosa bukan hukuman. Bukan. Obat dosa itu pengampunan, penebusan. Dosa itu bukan masalah berbuat salah. Maaf ya, saya salah ya. Bukan, saudara-saudara. Kalau saya minta maaf, semua kesalahan diampuni, penjara kosong loh. Iya nggak? Kita korupsi aja jadi pejabat gede-gedean. Terus minta maaf ya, gitu, selesai. Dosa itu pelanggaran hukum. Kamu tuh melanggar hukum. Obatnya bukan minta maaf.
Yang punya hukum ngasih grasi, ngasih amnesti ke kamu. Nah itu tugas Yesus mengampuni, kasih karunia. Kalau kita kan beda, dosa, padahal ke gereja anaknya, wah, gitu saudara-saudara. Kita suka banget tuh bimol itu. Bibir monyong 5 cm, ngomongin orang paling enak kalau ngomongin orang tuh. Iya kan? Dengan pesan JBSS jangan bilang siapa-siapa. Tapi satu gereja tahu. Dengan pesan JBSS jangan bilang siapa-siapa, CBYTTA, cuma buat yang tahu-tahu aja. Tapi satu gereja tahu. Alasannya saya kan nggak ngomongin orang, saya cuma sharing doang. Ya sharing, satu gereja tahu. Yang kedua saudara-saudara, ketika belas kasihan Tuhan turun, kasih karunia-Nya datang. Ini ada orang utang sama raja, dia mau jual, udah hukum lah, tapi nggak bisa, nangis-nangis, udah ampunilah. Kenapa harus diampuni? Karena mau diperes gimana pun duitnya nggak ada, dia nggak mungkin mau bayar. Satu-satunya obat buat dia adalah pengampunan. Udah diampuni dosanya. Ini orang keluar punya teman yang utangnya lebih sedikit daripada utangnya sama raja. Dibagi-maki, temannya mau dijual jadi budak, raja dengar, marah nggak rajanya? Marah. Saudara tahu nggak? Pengampunan itu jangan disimpan, harus dikasih. Bahasa Inggrisnya forgive, forgiveness, forgiving. Kalau bisa jadi forgive, untuk dikasih. Jangan disimpan. Kemerdekaan, kebebasan, sukacita itu datang setelah pengampunan. Kita lepaskan pengampunan. Iya, saya tahu dijahatin orang tuh, karena saya tahu saya difitnah tuh, karena saya ngalamin. Sampai sakit, jadi saya sakit nih, stres. Teman saya ketahuan, lu kena ini lu batu empedul. Saya USG, saudara-saudara diperiksa semua bagus. Ginjal bagus, liver bagus, prostat bagus, semuanya bagus. Kenapa sakit? Stres. Makanya Alvin Sukaisi bilang begini, bisik-bisik tetangga. Itu saudara-saudara, gara-gara mulut, jahat banget. Jahat banget. Emang enak ngomongin pendeta, ya kalau dia enak. Pendetanya gemuk, gak pernah puasa. Pendetanya kurus, gak diberkati. Istri pendetanya jelek, gak pintar cari ibu gembala. Istri pendetanya cantik, wah pendetanya gak tahan hawa nafsu. Pendeta pakai baju bagus, pakai uang gereja. Ini nyicil. Peletan di Tokopedia ini, pakai GoPay, bukan GoPay di Indonesia apa-apa. Ya katanya GoPay, bayar cicil 6 bulan. Ngomongin, saudara-saudara, aduh sakit hati. Tapi saya dimerdekakan setelah saya lepaskan pengampunan. Saya bisa lagi loh, jalan lagi sama orang-orang yang ngomong. Saya tahu dia yang ngomong saya. Dia ngojok-ngojok semua orang, panggil orang makan di restoran untuk ngejek-jekin saya, saudara-saudara. Saya bisa dengar anak-anak saya bilang, saya senang juga nih. Anak saya ngomong sama satu senior di gereja, dia bilang, aku pengen belajar sama papa tentang pengampunan. Wih, keren, saudara-saudara. Anak saya belajar tentang pengampunan, dia lihat teladan dari bapaknya. Wah, keren. Jadi yang khotbah di depan Anda ini sudah menjadi teladan buat anaknya. Haleluya. Kasih karunia, saudara. Puji Tuhan ada kasih karunia. Kalau kita nggak mampu bayar utang dosa, udah ibu jadi WL, jadi singer. Emang lu karena lu keren? Bukan. Kasih karunia Tuhan. Amin. Malaikat suaranya lebih bagus daripada suara kita. Ada yang lebih pintar ngomong daripada saya, lebih bagus daripada saya, lebih lucu, lebih cakep. Gak ada lah, ada sedekah. Tapi saudara, saya bisa di sini karena saya layak, bukan karena saya layak, karena anugerah Tuhan. Saya orangnya gagap, saudara-saudara, ini baru mendingan nih, bisa ngomong gagap orangnya, karena saya minder luar biasa. Oh, saya tuh orangnya minderan dari dulu. Cuma ntar bisa ngomong gini, kalau nggak di stop, saya nggak bisa ngomong, nggak bisa berhenti sampai jam 1:30. Yang kedua, dari sisi manusia, ketika terang Tuhan turun, pertama, bertobat. Jangan menyangka, gua nggak begitu, gitu saudara. Kamu jadi suami suka marah, dingin marah. Siapa bilang mau suka marah? Gua nggak marah-marah. Itu ngapain? Enggak, gua nggak marah-marah. Itu ngapain? Suka gitu saudara. Harusnya jangan bela diri, amin. Udah bertobat aja, udah bertobat. Wah, saya nggak bisa berubah, Pak. Ini ada perempuan bawel nggak bisa berubah. Kenapa? Dulu maco saya, Pak. Dia pendiri perserikatan wanita-wanita bawel. Sesuco, Pak. Oma saya diutus ke Indonesia untuk bikin cabang perserikatan wanita-wanita bawel. Saya sebagai penerus dinasti
Saya nggak mungkin nggak bawel, Pak. Udah dari sononya, dari pohon pertamanya kita bawel. Seperti Yesus tidak pernah berubah dahulu, sekarang, selama-lamanya. Saya juga tidak pernah bisa berubah, Pak. Sekali bawel tetap bawel. Itu belum bertobat namanya, saudara. Amin. Bertobat tuh gini. Bertobat itu bukan berarti nggak melakukan dosa lagi. Bukan itu, saudara. Karena ada orang nggak buat dosa karena dia udah nggak mampu buat dosa. Suatu hari jemaah saya ngajak saya untuk doain temannya, penjudi kelas berat. Dia main judinya sudah sampai Amerika, punya kartu member khusus, saudara. Dari Indonesia sampai ke Las Vegas bisa gratis. Kamar dapat, semua dapat. Dia bawa rombongan, dia kayak agen gitu, bawa rombongan dia di sana. Dia berhenti main judi. Saya diminta doain dia. Kenapa? Udah stroke, langsung. Udah nggak bisa main judi lagi, bukan karena dia udah bertobat, karena udah nggak mampu. Ada orang nggak main judi lagi karena udah miskin. Tinggal kolor doang, udah dijual di semuanya. Kalau kolor yang laku dia jual juga, saudara. Iya kan? Ada orang yang nggak bisa ke nightclub karena apa? Udah bertobat, suami saya nggak pernah keluyuran lagi karena COVID, nightclubnya tutup. Yang bertobat itu apa? Alasan kenapa dia tidak berbuat dosa lagi. Dia punya kesempatan, dia punya kekuatan untuk dia berbuat maksiat, tapi kemudian dia tidak melakukannya semata-mata karena Kristus sudah mengubah dia. Amin. Itu pertobatan, saudara. Klik. Dari pihak manusia, hidup di mana? Di dalam terang. Hidup di dalam terang. Enggak ada lagi disembunyikan. Nama selingkuhan kita ganti jadi nama toko Maju Jaya. Nah, ini Pak, customer Papa telepon gitu, saudara. Bapak sih paling tahu tuh bahasa saya. Kalau Bapak tahu apa? Saya tahu karena saya belajar dari orang. Khusus yang satu ini saya enggak, saudara. Istri saya itu pacar pertama saya. Karena waktu dia lagi mabok, saya bawa ke bapak kepala buru-buru kawinin. Kenapa buru-buru? Mumpung belum sadar. Kalau udah sadar, nggak mau sadar. Jadi saudara-saudara, hidup di dalam terang, hidup dalam kebenaran. There is nothing to hide ini. Handphone saya ini terbuka. Anak saya, istri saya tahu pinnya berapa. Mereka bisa buka-buka. Lihat, aman, saya nggak ada yang disembunyikan. Berikutnya, cepat, damai sejahtera. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Saudara, damai sejahtera, shalom. Bahasa Ibrani shalom. Ketika orang Yahudi mengucapkan shalom alaihi, itu bukan cuma sekedar basa-basi busuk. Ada saya pernah baca sebelum ini. Ada presiden Amerika, dia bosan tuh. Saya lupa siapa namanya ceritanya. Dia merasa ucapan selamat, good morning gitu ya, itu ya basa-basi busuk lah gitu. Cuma basa-basi doang gitu, nggak sungguh-sungguh orang mengucapkannya. Jadi suatu hari dia keluar dari kamar, dia pagi-pagi dia tes nih. Ada staff dia berkata, good morning presiden, good morning, I just kill my wife. Oh, good for you. Mereka nggak perhatikan kalimatnya. Ketemu staff lain, good morning presiden, good morning, my mom just died. Oh, good gitu saudara. Karena dia nggak memperhatikan. Kau nggak ucapkan selamat pagi, selamat siang, selamat tahun itu artinya apa? Ada kata selamat. Lalu waktu saya berkata selamat pagi, saya mengharapkan itu doa saya ada selamat di pagi hari ini, ada selamat di siang ini, dan ada selamat di malam ini. Itu kata selamat, ada doanya. Jadi ketika kita mengucapkan doa, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, ucapkan dengan sungguh-sungguh. Amin, saudara-saudara. Iya kan, ucapkan karena itu doa kita, harapan kita buat dia. Nah, ketika orang Yahudi ngomong shalom, itu maksudnya gini, dia sedang bertanya bukan keadaan hati, tapi keadaan tubuh jiwa kita, well-beingnya kita tuh bagaimana, keseluruhan kemanusiaan kita tuh gimana, lagi bagus atau enggak, lagi baik atau enggak. Makanya berkata shalom itu sebuah doa supaya damai sejahtera Tuhan turun dalam hidup. Shalom, damai sejahtera bagimu dan bagiku juga, itu doanya dia, saudara-saudara. Oke, nah, klik. Apa ini? Di ayat 25 dan ayat 26 itu kata wajah itu pakai bahasa Ibrani panim, artinya wajah. Tetapi banyak terjemahan bahasa Inggris menerjemahkan ayat 25 dengan face, sementara ayat 26 itu dengan kata countenance. Bedanya apa, saudara? Kata face itu adalah gini, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya.
Dari kesaksian banyak orang yang pernah ketemu Tuhan, saudara-saudara, mereka cuma bisa lihat kakinya atau ujung tangannya, tapi nggak bisa lihat wajah Tuhan Yesus. Kenapa? Karena wajahnya penuh kemuliaan, terang benderang, dia nggak bisa lihat, saudara-saudara. Nah, itulah cahaya kemuliaan Tuhan, oke? Tetapi di ayat yang ke-26, ayatnya bilang gini, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Countenance itu saya cari artinya di kamus, saudara. Artinya gini, wajah yang punya mimik. Ngerti ya? Jadi ketika Tuhan memalingkan wajahnya, kalau dia pakai kemuliaan, mati kita. Tapi dia dengan wajah mimik yang ramah. Artinya penerimaan apa adanya. Ingat cerita anak yang hilang? Dari kejauhan bapaknya udah lihat dia, bapaknya tarik baju roknya itu, dia lari. Kata lari di situ adalah pakai bahasa sama dengan lari maraton di Olimpiade. Saudara, dia lari, dia peluk anaknya, dia terima anaknya apa adanya. Indah nggak, saudara? Wajah Tuhan yang penuh mimik, penuh keramahan sama kita. Bukan wajah yang serem, saudara. Bukan wajah yang ngeri. Emang mau tua? Emangnya mantu yang zolim seperti di sinetron Azab? Ini baik, mukanya tuh ramah, saudara. Maka jangan merengut mukanya. Karena Tuhan kita nggak merengut mukanya. Serem. Baru pindah rumah, rumahnya punya pohon jambu. Tadinya ada 3 kuntilanak. Sejak kita pindah tuh kuntilanak takut ke sini. Karena takut dengan punya rumah. Yang punya rumah lebih mengerikan daripada Oke, klik. Ada 2 slide terakhir. Hanya dekat Allah saja aku tenang daripada. Ini bicara tentang apa? Kedekatan dengan Tuhan, keintiman. Amin. Berkat itu turun waktu kita intim sama Tuhan. Ya. Oke, saya nggak berpanjang di sini. Saya tutup dengan ini. Minta waktu 5 menit lagi. Setelah ini saya selesai. Mohon maaf kalau khotbahnya kepanjangan ya. Karena saya kan jarang-jarang nih di sini, jadi saya habisin aja udah. Klik nih slide terakhir. Ini keren sekali, saudara. Ini ayat terakhir. Demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka. Maksud berkat Tuhan itu adalah supaya kita menghormati nama Tuhan. Di sini nggak ada orang Batak ya? Ada. Oh, ada ya? Ada itu ya, orang Batak gitu ya. Nah itu tidak ada yang lebih paham ini selain orang Batak, saudara. Saya punya guru waktu saya SMA dulu. Punya guru bahasa Inggris orang Batak, saudara. Waktu saya kelas 1 SMA, dia masuk kelas, dia memperkenalkan dirinya. Kalian nggak boleh tahu nama saya. Dia cuma tulis J. Mare. Dan kita panggil Pak Mare. Orang Batak itu, dia tidak peduli nama dia nggak dikenal. Yang penting nama marganya. Gimana ya namanya Pak Si Hombi? Gitu. Mungkin nama dia Lampot Si Hombi. Kemarin kami ngundang polisi MP Ambarita, saudara kesaksian. MP Ambarita. Saya baru tahu MP itu Monang Parlindungan. Cuman dia besarkan marganya. Orang Batak paling paham. Nama dia boleh hilang, asal nama keluarga tetap dikenal. Penghormatan mereka sama keluarga. Nah, maksud Tuhan tuh begitu. Semua berkat di sini yang diberikan kepada kita supaya nama Tuhan itu kita pakai. Nama itu bicara tentang identitas, siapa kita. Tuhan kasih kita identitas, saudara. Lalu kita menjaga kehormatan nama keluarga itu. Ini kalau ada anak kita nih nyolong ayam, yang malu anaknya atau bapaknya? Iya, berarti bapaknya nggak bisa ngurus anak. Iya kan, saudara? Walau bagaimanapun ke bawah-bawah tuh orang tua. Tapi ketika anak berprestasi, bapak juga atau mama juga yang disanjung-sanjung kan? Nah, kita tuh bawa nama Tuhan, saudara, kemana-mana. Kita diberkati, kita menghormati nama Tuhan. Kenapa sih lu nggak ikutan orang lain selingkuh? Oh enggak, kan orang Kristen. Singkat jawabannya. Kita Kristen, kita nggak selingkuh. Lu nggak main judi? Karena gua anak Tuhan, gua nggak main judi lagi, udah ikut Tuhan. Kenapa lu nggak korupsi? Gua anak Tuhan, tapi lu nggak kaya, tapi gua cukup lah. Karena gua anak Tuhan, udah cukup, saudara. Kita hormati nama Tuhan. Amin. Amin buat firman Tuhan. Mari kita berdoa. Saya jemput Bapak Ibu berdiri dalam hadirat Tuhan. Boleh buka kedua tangannya secara berdoa berkat.
Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak Ibu saudara yang terkasih, turunlah berkat ke dalam hidupmu. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah berkatnya atasmu, bahkan lebih daripada itu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya telah diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Silakan pada Ibu. Silakan dulu Bapak Ibu Saudara. Terima kasih buat pelayanannya. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia dan selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Bapak Ibu yang Kau Bapa yang setia. Shalom, di edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas bagaimana kita tidak hanya dipenuhi Roh Kudus, tetapi juga bisa menjadi sukses di marketplace. Tidak sedikit orang yang bertanya, kenapa banyak orang-orang agnostik atau ateis yang lebih sukses daripada anak-anak Tuhan? Padahal, bukankah harusnya anak-anak Tuhan yang dipenuhi Roh Kudus lebih berprestasi dan lebih hebat? Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, kita harus mempunyai definisi sukses yang tepat secara alkitabiah terlebih dahulu. Bahwa kesuksesan bukanlah diukur secara material ataupun ketenaran. Seseorang bisa saja mempunyai banyak harta tetapi hidupnya tidak terjamin bahagia. Contohnya, beberapa sumber dari media memberitakan Bill Gates yang adalah pendiri Microsoft tetapi setelah 27 tahun kehidupan pernikahannya berakhir dengan perceraian. Ada juga Jack Ma, pendiri Alibaba dengan kekayaan sebesar 52,1 miliar US dollar mengatakan bahwa hidupnya lebih bahagia saat ia bekerja sebagai guru dengan penghasilan kurang dari 12 US dollar per bulan. Salah satu orang terkaya di dunia, Elon Musk, pun berharap dia bisa bebas dari insomnia. Dalam Markus 8 ayat 36-37 berkata, apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Jadi, jika kesuksesan kita tidak didasarkan oleh kebenaran firman, kita bisa saja sukses tetapi memiliki hidup yang hampa dan tidak bahagia. Jadi, kesuksesan sejati diukur dari bagaimana kita bisa menggunakan karunia dan bakat dari Tuhan dengan maksimal untuk kepentingan kerajaan Allah. Kalau saudara tahu, kisah Bunda Teresa selama lebih dari 47 tahun ia melayani orang miskin dan yatim piatu.
serta menjalankan 610 misi di 123 negara. Beliau adalah seseorang yang sukses dan memberi dampak, tetapi tidak memiliki harta apapun. Maka dari itu, kita sebagai anak-anak Tuhan harus menemukan terlebih dahulu profesi yang sesuai dengan talenta yang diberikan oleh Tuhan dan secara maksimal menggunakan talenta tersebut. Ada 4 kemungkinan kenapa anak-anak Tuhan belum mencapai kesuksesan secara alkitabiah padahal diri mereka telah dipenuhi oleh Roh Kudus. Yang pertama adalah anggapan sempit bahwa Roh Kudus hanya mengurus hal-hal rohani. Padahal itu tidak sesuai dengan yang difirmankan Allah dalam kitab Keluaran 35 dan 39, di mana Roh Kudus memenuhi Bezalel dan Aholiab dengan keahlian dan hikmat untuk suatu pekerjaan khusus. Roh Kudus juga bisa memenuhi kita dengan keahlian dan hikmat untuk suatu pekerjaan khusus. Yang kedua, memiliki mentalitas yang salah, yaitu kemalasan dan kurang bekerja keras. Kita tidak boleh hanya bergantung pada doa, tetapi malas bekerja. Tuhan mengingatkan kita agar tidak terjebak dalam kemalasan seperti dalam Amsal 6 ayat 6. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Yang ketiga, anggapan keliru mengenai marketplace sebagai hal yang duniawi. Padahal Tuhan bisa memakai orang-orang Kristen bukan hanya dalam gereja, tetapi menjadi dampak di marketplace. Dan yang keempat, pemahaman keliru mengenai kedatangan Tuhan yang kedua kali, sehingga hanya menanti secara pasif dengan meninggalkan hal-hal yang tidak berkaitan dengan rohani, sehingga mereka kehilangan daya saing. Padahal di 2 Tesalonika 3 ayat 6-7, Paulus menegur orang yang lalai melakukan pekerjaannya. Maka dari itu, haruslah kita memiliki paradigma yang baru, bahwa kesuksesan diukur dari bagaimana kita bisa menggunakan karunia dan talenta khusus yang diberikan Tuhan. Sehingga kita bisa menjadi dampak di marketplace dan nama Tuhan bisa dipermuliakan. Jadi, marilah kita rindu untuk terus dipenuhi Roh Kudus dan berlari pada tujuan panggilan surgawi. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Sudah dekat ya firman Tuhan ya. Hari ini kayaknya connect sekali sama VOP kita ya. Ya, bahwa sekali lagi Tuhan berkati kita, tetapi itu bukan segala-galanya buat hidup kita. Ya, jangan kita tadi kan dikatakan ada 2 sisi terang. Ada sisinya kita, ada sisinya Tuhan. Bagian Tuhan tadi katakan bertobat. Nah, hati-hati kalau kita dengar firman Tuhan, kita nggak mau berubah, hati-hati. Saya diingatkan Tuhan gini. Dulu waktu saya nikah, baru menikah, saya kontrak di sebuah rumah, ya. Begitu kontrak, itu nggak jauh, itu ada gereja tetangga, ya ngerti ya, gereja tetangga. Itu jaraknya cuma kalau jalan kaki dari rumah saya 3 menit, tapi dekat banget kan. Itu setiap pagi nggak bisa tidur kita. Kenapa? Jam 4:30 udah bunyi tuh. Bangun, ya kan, nggak bisa tidur. Sehari, 2 hari, nggak bisa tidur, 3 hari, nggak bisa tidur, seminggu, mulai agak-agak ya, kadang-kadang bener, kadang-kadang enggak. Sebulan, 2 bulan, udah gak dengar lagi. Padahal masih gak dibunyi. Masih. Tapi saya di tempat yang sama, udah gak bisa, gak kedengaran lagi. Tetap aja tidur gitu kira-kira. Nah, apa yang Tuhan tadi ingatkan buat saya? Hati-hati dengan kita. Ya, kalau setiap firman Tuhan yang kita dengar, kita gak pernah bertobat, kita masih masuk kiri keluar kanan, akan tiba satu waktu bahwa kita udah lagi nggak bisa dengar lagi firman Tuhan. Artinya kita nggak bisa berubah lagi. Karena bagi kita udah biasa, buat tiap minggu udah dengar firman, buat tiap minggu dengar firman, tapi kita nggak mau berubah, hati-hati. Ya, akan ada satu titik di mana kita udah lagi ngertain. Maka firman Tuhan, saya lupa, saya baca di mana, dikatakan begini, orang ini punya telinga tapi dia nggak lagi bisa mendengar. Orang ini punya mata tapi lagi nggak bisa memperhatikan. Ya, itu yang Tuhan ingatkan buat setiap dari kita. Yuk, hari ini saya cuma pesan buat setiap firman Tuhan yang kita dengar, kita mau tangkap dan kita mau jalani sehingga hidup kita hidup yang berubah. Amin, saudara. Setiap hari hidup kita hidup yang berubah. Ya, tadi katakan apa? Tangkap dan kita mau berubah. Oke, kita jangan fokus sama uang, semua uang. Dengar baik-baik ya, catat omongan saya. Akan ada satu tiba waktunya, uangmu tidak akan bisa menyelamatkan hidup kembali. Ya, jangan pikir punya uang, punya segala-galanya. Yang nggak punya uang, nggak punya. Lebih baik istilahnya, kita boleh punya uang. Saya nggak bilang, jangan punya uang, enggak. Ya, kita butuh uang, kita boleh punya uang banyak. Tapi yang penting bukan tergantung sama uang, tapi hidup kita hidup sama Tuhan.
Ya, hidup kita semakin dekat sama Tuhan. Ya, banyak saya selalu ceritakan. Selalu saya untuk gembala, saya 20 tahun. Saya banyak, saya kadang bukan 1-2 orang. Banyak. Belum kenal Tuhan. Ya, masih susah dekat sama Tuhan. Doa setiap hari. Begitu udah dapat duit, ya, diberkati lah kira-kira gitu. Tinggalkan Tuhan. Udah lagi nggak doa, udah lagi nggak ini. Kenapa? Tujuan ikut Tuhannya udah tercapai. Ya apa? Punya uang. Hati-hati. Ya, itu mamon yang bisa membuat kita jauh daripada Tuhan. Ya, itu aja. Minggu lalu saya nggak datang, saya pelayanan di Mangga 2 PTC. Minggu depan kita masuk bulan yang baru lagi, ya, bulan November. Persiapkan hati kita untuk perjamuan kudus dan persembahan perpuluhan. Oke, sudah jam 12. Mau pulang apa enggak? Mau? Kita bangun lagi. Haleluya. Mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau yang setia, yang selalu berdoa. Kau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Keselamatan, perlindungan, damai sejahtera. Biarlah Tuhan, perlindungan kami hanya daripada Tuhan, bukan dari apa yang kami punya, yang kami mampu untuk kami melindungi hidup kami. Karena kami tahu perlindungan yang sejati itu berasal dari Tuhan. Kami nggak bisa melindungi hidup kami, keluarga kami, kalau bukan Tuhan yang melindungi kami. Sebab firman Tuhan berkata, sia-sialah menjaga kota. Sia-sialah orang membangun rumah, kalau bukan Tuhan yang membangun. Tuhan, kami percaya semua perlindungan kami, damai sejahtera kami, semuanya ada dalam Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, biar hari-hari ini bagian kami lebih sungguh-sungguh dekat sama Tuhan. Kami mau betul mengharapkan hidup kami sama Tuhan, bukan dengan apa yang ada di dunia ini. Tuhan, bawa kami lebih dekat sama Tuhan, lebih kenal Tuhan, sehingga hidup kami benar, sungguh hidup kami menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Keluarga kami boleh dilihat, keluarga kami berbeda karena kami punya Tuhan yang dahsyat. Keturunan kami beda karena kami punya Tuhan yang dahsyat. Sehingga orang di luar sana akan melihat kami beda karena kami punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan, bawa kami lebih lagi Tuhan, untuk kami berjumpa dengan Tuhan, menikmati setiap kemurahan Tuhan, menikmati segala kebaikan Tuhan yang sudah Kau siapkan buat setiap kami Tuhan. Kiranya wajah-Mu Tuhan menyinari setiap kami Tuhan, memberkati setiap langkah-langkah dan setiap kehidupan kami Bapa. Terima kasih Bapak, Kau berkati hamba-Mu Pak Dewa Tuhan, dimanapun hamba-Mu melayani Tuhan, berkati pengembalaannya yang ada. Pakai Tuhan hamba-Mu ini lebih lagi Tuhan, Kau pelihara kehidupannya dengan luar biasa Tuhan. Jaga keluar masuknya Tuhan, perlindungan Tuhan juga sempurna atas hamba-Mu Pak Dewa Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau juga berkati buat semua worship leader sehingga yang melayani kami banyak hari ini Tuhan. Sudah Kau pakai lebih lagi, berkat hati mulai ada atas setiap hidup mereka, dan nama Tuhan dipermuliakan atas setiap kehidupan mereka Tuhan. Setelah kami akan berpisah, kami memberikan persembahan. Mari kita angkat persembahan kita. Oleh masyarakat ya Rabba, ya Rabba, masyarakat ya Rabba. Oleh masyarakat Tuhan, kami berikan Tuhan yang terbaik Tuhan bagi kerajaan-Mu Tuhan. Biar Kau sucikan kudus persembahan ini untuk dipakai bagi kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya pada saat kami taat, pada saat kami memberi, pada saat kami sungguh-sungguh dalam Tuhan, kami percaya tidak ada kata kekurangan atas hidup kami Tuhan, karena Engkau yang pelihara hidup kami, Engkau yang jaga kehidupan kami Bapak. Terima kasih Bapak, terima kasih. Sebentar kami akan berpisah setelah kami dimakan di depan tujuan kami masing-masing dan tidak pulang sudah Bapak. Berkat sukacita dan sejahtera terus mengalir melimpah setiap kehidupan kami. Mari kita angkat kedua tangan kita. Oh Rabba ya Rabba ya Rabba, syakanda kanda ya Rabba ya Rabba. Terima kasih Allah.
sukacita, damai sejahtera daripada Allah Bapa di dalam angin Tuhan kasih kita Yesus Kristus Tuhan, dan perjuangan hiburan yang manis Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai kedatangan Yesus Tuhan menjemput kita di awan-awan untuk bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya dan berkat sama-sama katakan amin. Amin.